Wah, bener ini. Metode Jampang Tani luar biasa. Jos, mantap sekali ini. Saya agak sia-sia jauh-jauh dari Garut. Nanti ini bisa bayangkan bisa dilihat ya, satu pohon ada 5 batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jampang Tani TV. Oke sahabat Jampang Tani, saya sekarang sudah berada di lahan Langgang 58 ya. Ini update terkininya setelah usia 35 hari setelah tanam. Jadi bisa dilihat teman-teman perkembangannya ya. Sudah seperti ini. Alhamdulillah mantap-mantap ya. Nah, jadi usia 35 ini sudah masuk fase generatif ya, atau fase pembungaan. Jadi di sini kita ganti lagi nutrisinya ya teman-teman. Jadi yang formasi pupuk cantik ya, Santa Grow sama topsoil itu teman-teman diaplikasikan sampai usia 28. Nah, ini aplikasi racikan Jampang Tani satu kali aja cukup ya, satu kali penanaman. Bisa dilihat teman-teman ya. Ini tanpa pupuk dasar, tanpa kohe teman-teman ya. Real ini tanah, ini untuk penyuburnya ini cuma menggunakan asam umat topsoil teman-teman ya. Bisa dilihat ya, alhamdulillah. Nah, kemarin juga ada yang komen sayangnya gak rata katanya. Memang di sini gak ratanya itu banyak benih sulaman teman-teman ya. Kalau penanamannya itu pas nanam gak banyak yang mati ya teman-teman, ini akan rata ya pertumbuhannya. Ini banyak sulaman, hampir 40% sebenarnya, karena ini dulu hampir gagal teman-teman ya, karena yang punya lahan pas pindah tanam itu fatal banget teman-teman. Itu ditanam sama plastiknya cuma dibolongi di bawah. Nah, jadi si Bang Rusli ini telepon saya ya, kenapa cabai saya pada layu katanya gitu. Pas saya lihat ternyata nanamnya sama plastiknya teman-teman, sama plastiknya tidak dibuka, cuma dilombangi di bawah. Katanya itu lihat di YouTube, entah di konten siapa itu, saya lihat waduh itu fatal banget ya, jangan ditiru. Nah, di sini juga teman-teman saya kedatangan tamu subscriber kita teman-teman ya. Nanti kita tanya dari mana ini, langsung mengunjungi ya lahan yang menggunakan metode Jampang Tani itu seperti apa. Jadi jangan cuma lihat di konten, ini ada kebetulan lagi di daerah saya main ya, inbox saya mau main ke lahan ya. Nah, oke sahabat Jampang Tani, saya sudah duduk bersama subscriber Jampang Tani ya. Kita tanya nih dari mana ini, bisa perkenalkan nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jampang Tani, perkenalkan saya Yuda, asal dari Garut ya, dari Garut Selatan, tepatnya di Kecamatan Singajaya. Oke, saya sering lihat konten ya, konten Jampang Tani di YouTube. Sangat ini gitulah, menginspirasi gitu. Saya lihat ini mau datang lah jauh-jauh gitulah dari lahannya langsung lihat Biar apa beneran apa bohong ya gitu. Jadi saya lihat pas nyampe ke lahan ini real gitu, bener-bener gitu Pak. ini tanpa pupuk dasar ya, tanpa pupuk dasar. Luar biasa Pak. Kira-kira nih ya, ada gak yang keriting daun lihat di keliling? Kalau saya keliling ya dari tadi gitu ya, kalau untuk keriting daun itu gak ada. Paspil Pak, rahasianya itu. Oke, rahasianya. Jadi untuk rahasianya itu sudah saya terangkan berkali-kali, itu saya pemakai insektisida Apimax. Nah, seperti ini. Apimax seperti ini teman-teman ya. Ini double bahan aktif Pak. Ya, ini bagus. Yang pertama ada abamectin, yang kedua itu ada imidacloprid. Jadi ada kontaknya, ada sistemiknya. Ini bagus banget. Satu produk dua bahan aktif. Jadi kalau teman-teman
mengkonversikan ke rupiah ini lebih irit. Tidak perlu beli demolis, tidak perlu beli apidor. Yang ada di produk gua itu sudah ada di sini. Gitu, Bang. Iya. Ini di musim kemarau kemarin yang lain banyak yang keriting, ini aman pakai ini. Ya. Iya, ini saya spraykan kalau di musim kemarau ya, teman-teman. Kemarau itu 4 hari sekali. 4 hari sekali. Nah, jadi untuk musim hujan kayaknya serangan kutu tidak terlalu, ini bisa diaplikasikan seminggu sekali. Nah, tadi keliling, kalau jamur nih menemukan nggak ya tanaman yang kena jamur? Ini soalnya intensitas hujan ini sudah tinggi di daerah saya ini. Gimana? Lihat nggak ada? Ya, untuk jamur juga ini saya nggak lihat gitu, belum lihat gitu lah. Saya tilik-tilik gitu ya, kalau bahasa Sunda Gaul itu tinggalian gitu ya. Ada itu jamur. Jadi ini yang pertama itu kemarin ini aplikasi kalsium untuk meningkatkan daya tahan tanaman di musim hujan terhadap penyakit itu lebih kuat. Dan ini baru masuk 1 kali ini. Fungisidanya itu saya kasih tahu ya, untuk fase vegetatif teman-teman, saya menggunakan TAP ini dengan berbahan aktif karbendasim sama mankoseb ya. Sama mankosebnya itu kontaknya dan karbendasimnya ini sistemik. Iya, jadi ada yang langsung bersentuhan itu kalau ada jamur mati, sistemiknya itu masuk ke sel jaringan tanaman. Jadi di musim aman gitu. Jadi banyak yang mendiagnosakan tanaman saya ketika musim hujan itu bakal mati katanya, bakal hancur. Tapi nyatanya tidak ya, teman-teman. Udah musim hujan itu sudah padat, sudah besar, malah aman ini. Malah yang pakai pupuk organik itu yang duluan mati sekarang. Suka lihat-lihat kan, bener gak? Ada yang bongkar-bongkar layu fusarium, nah itu biang keroknya sebenarnya. Ini lebih irit, lebih efektif karena kita menerapkan 4T, Kang. Itu tepat sasaran, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara. Kuncinya itu teman-teman ya, 4T dari saya itu. Kalau teman-teman menguasai 4T itu, saya pastikan bagus. Jadi di metode buku panduan metode Jampang Tani di situ udah ada dijelaskan umur berapa harus dipupuk, dosisnya dijelaskan. Makanya saya jamin untuk petani pemula, kalau baca buku panduan dari saya itu bisa menanam cabai seumur hidup. Yang Yuda nanti saya kasih ini gratis. Ya. Bener, saya kasih gratis. Untuk yang jauh saya biasanya lampirkan di paketnya itu. Nah, masa generatif atau usia 60-an, fungisida yang saya gunakan itu udah masuk di golongan triazol. Itu saya pakai Torbinol. Ya, yang kayak gini, Bang. Nah, fungisida Torbinol ini 2 bahan aktif juga. Ya, mungkin sudah tidak asing ya, azoxystrobin dan dipenoconazole. Wah, bener ini metode Jampang Tani luar biasa, jos, mantap sekali ini. Saya agak sia-sia jauh-jauh dari Garut ke sini. Ini Bang Ibu ke Jampang Kulon ini. 12 jam saya mau perjalanan sebari healing gitu. Saya sebari healing. Gitu. Healing bisa, dapat ilmu juga. Mantap ini lah. Nah, jadi ini Kang Yuda, ini cabai pelita 8F1, umurnya ini beda 1 minggu sama yang langgeng. Tadi ya Mas ya? Iya, yang tadi itu beda 1 minggu. Ini menggunakan metode yang sama ya. Nih, kira-kira perkembangannya nih bisa dilihat ya. Gimana ini pendapatnya? Kalau menurut saya nih di umur segini sangat luar biasa gitu ya. Di segi batang itu bercagak lah gitu ya. Ya, banyak. Ya benar, itu ciri khasnya metode Jampang Tani itu memiliki berbatangan yang banyak, batangnya pun juga agak kecil-kecil, besar-besar dia. Itu dari efek fosfat gitu. Iya, dari efek fosfatnya itu yang kita aplikasikan. Nanti ini bisa bayangkan bisa dilihat ya, satu pohon ada 5 batang. Nah ini nanti bakal membawa bunga dan buah banyak ini. Makanya kenapa yang 600 batang kemarin itu tembus 200 kilo, karena awal tanamnya seperti ini prosesnya ini. Ini melakukan pemotongan pucuk, Kang.
Yang di konten sebelumnya itu di gini ya awalnya. Sama ya, persis, karena itu satu metode, pupuknya sama, cara aplikasinya pun sama, dosis. Jadi seperti itu. Kira-kira nih udah ada gambaran belum paham belum? Terus di daerah lain nih, Kang suka lihat-lihat, Garut juga kan banyak ya yang nanam pelita itu seperti ini gak pertumbuhannya? Kalau di saya itu tidak seperti ini, Kang. Jadi cuma kalau di umur segini tuh paling satu aja. Ya, itu karena tidak dipotong pucuk. Pasti seperti itu, Kang. Jadi nanti tumbuhnya cuma satu ke atas, buahnya pun pasti sedikit, tonasenya sedikit. Kalau cabai caplak ya, ke pelita 8F1 teman-teman, ini bagusnya dipotong pucuk. Saya jamin itu menggunakan metode Jampang Tani. Terus kemarin di Riau harga cabai caplak itu nyampe 50.000 bahkan 100.000 di Riau itu. Kalau kira-kira menggunakan metode Jampang Tani ini bakal jadi sultan kayaknya. Sultan ini. Serius bakal jadi sultan kalau harga 50.000 1 kilo itu, Pak. Kalau harga 50.000 teman-teman ya, di Riau, di Batam itu cabai pelita bagus katanya harganya. Itu yang konsultasi semalam kepada saya. Bayangin aja yang 600 batang saya panen pertama 2 kintal, kalau dikali 50.000 itu udah 10 juta. Kemarin panen kedua itu dapat 2 kintal lagi. Dapat 2 kintal lagi, kalau di daerah Riau itu udah dapat uang 20 juta. Modalnya berapa kira-kira? Modalnya habis 1.900.000 untuk itu populasi 600 batang itu. Untungnya ya, makanya harga murah pun di Jawa Barat ya, di kita itu sudah balik modal kemarin itu. Sudah untung teman-teman. Jadi seperti itu Kang Yuda. Kira-kira ada yang disampaikan nggak buat penonton Jampang Tani? Nih, ini orang Garut teman-teman ya. Ya, untuk penonton Jampang Tani jangan ragu gitu ya. Saya sudah melihat sendiri metode Jampang Tani untuk di dua lahan. Di lahan tadi yang lahan cabai domba sama cabai caplak ini, caplak. Ini benar-benar luar biasa. Kalau tadi yang harga di Riau 1 kilo 50.000 itu 4 kali panen, 5 kali panen beli Innova itu, teman-teman. Apalagi jumlah tanamannya itu banyak Banyak. pasti ya. Jadi yang namanya metode konsisten teman-teman itu diaplikasikan ya di cabai apapun, di cuaca apapun teman-teman, di daerah manapun itu sama bagusnya. Itu yang saya katakan metode yang konsisten, dan saya jamin teman-teman ini diaplikasikan di semua daerah Indonesia. Saya jamin ini, karena pada dasarnya ini menggunakan teori yang pas dan hasil praktek yang pas. Jadi seperti itu.